Halo viewers, selamat ketemu lagi. Sampai ini hari kita ingin membahas beberapa topik tentang breeds, tentang terah, tentang kebutuhan-kebutuhan cara memelihara anjing, memilih anak anjing, and so on. Pertanyaan pertama nih, apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memilih jenis terah anjing yang cocok untuk kita? Well, begini, jenis terah anjing. Jenis terah anjing ini sudah ada rekornya di dunia ini kita punya sekitar 300 sekian terah yang di accept sama FCI atau di Indonesia oleh Perkin. Jadi ini pure breed, anjing-anjing yang pure. Dari 300 sekian terah ini sama FCI digolongin dalam 10 groups. Dari grup 1, grup gembala sepertinya herder, anjing corgi, anjing border collie, apa itu semuanya di grup 1 sebagai anjing gembala. Di grup 2, anjing pekerja seperti Rottweiler, Doberman, anjing-anjing polisi, boxer, and so on, itu di grup 2. Dan di grup 3 seperti anjing-anjing terrier, and so on. Terus sampai ke belakang ada grup 8 golden retriever, anjing-anjing namanya anjing bird dog itu, atau anjing water dog, labrador, apa itu semuanya di grup 8. Atau terus ada yang di grup 9 adalah the toys, anjing-anjing kecil dari Chihuahua sampai Shih Tzus, Maltese, and so on, itu di toys. And 10 adalah anjing-anjing hounds, anjing-anjing kayak Greyhound, Afghan Hound, and so on. Jadi 10 di 10 grup ini masing-masing punya fungsi, ada fungsinya. Sudah jelas fungsi anjing gembala kayak apa, untuk apa, anjing kerja untuk apa. Nah, dari fungsi-fungsi dari grup itu juga ada individuals. Ada individual character, ada individual function, functionnya sama, tapi individual character dan bagaimana caranya dia bekerja itu berbeda-beda di individual terahnya gitu loh. Nah, dari kategori ini 10 grup ini, nah kita banyak pilihan. Semuanya ada 300 sekian breeds. Pertanyaannya, kalau misalnya kita memilih terah anjing yang cocok dengan lifestyle kita, ya jelas, begini, yang tadi itu kan dari sisi anjingnya ada 300 sekian terah, ada 10 groups. Individualnya mereka ada juga, fungsinya ada juga. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kitanya, manusianya. The demands of kitanya bagaimana? Siapa kita? Itu yang lebih penting. Itu yang lebih kompleks sebenarnya. Manusia selalu lebih kompleks. Siapa kita? Apa kita orang yang tidak aktif, atau kita orang yang aktif, atau kita orang yang kita mau pilih anjing ini sebagai sahabat kita, atau sebagai companion untuk bekerja kita? Apa kamu punya ladang untuk beternak, untuk menggembala sapi kamu atau domba kamu, atau Anda sebagai seorang polisi mau bekerja untuk menjaga companion Anda untuk di kepolisian, atau banyak sekali, atau Anda sebagai hunter, sebagai pemburu, ada pemburu babi hutan, ada juga spesialisnya terahnya, atau Anda butuh pemburu burung-burungan, itu ada juga seperti golden retriever, and so on. So, pilihan banyak, jadi tergantung kita. Nah, sekarang kalau kebutuhan domestik di dalam rumah, and so on, ini juga punya pembicaraan, punya argumentasi yang luas, yang details gitu loh. Anjing apa yang kita mesti pilih?
Ya jelas lingkungan Anda di mana? Anda hidup di sebuah ranch, atau Anda hidup di dalam satu apartemen, atau hidup di rumah, atau bagaimana lingkungannya? Jelas Anda nggak mungkin dong, atau bisa aja sih kalau Anda bisa mau melihara Great Dane di satu apartemen, ya bisa sih sebenarnya, cuman ya repot, size bergeraknya ya kurang. Jelas yang paling krusial adalah pertemuan antara si manusia, si user ini dengan si availability nature ini yang ada di dalam 10 ini. Apa yang Anda inginkan, apa yang most suitable untuk kehidupan Anda. Itu adalah pilihan kamu. Perlu gak sih kalau buat anjing yang jenis terahnya yang size agak besar dibanding dengan yang kecil, apakah ada perbedaan dari time to exercise? Wow, sangat banyak perbedaannya. Energi yang kita spend untuk anjing besar dan anjing kecil itu luar biasa perbedaannya. Contoh anjing pekerja, anjing seperti yang ekstrim. Contoh Doberman. Mereka harus di exercise, mereka energinya harus dikuras, mereka energinya harus di replace every day, every minute. Ketika energinya mereka tidak di replace atau tidak tergunakan, itu akan menjadi destruktif di mental and attitude-nya dia. Jadi energi adalah satu factors kehidupan untuk si anjing ini yang sangat crucial. Energi ini harus dibangun dan harus dipakai. Setiap hari mereka konsumsi makanan, calories itu terbentuk energi ini harus kita pakai secara positif. Jangan energi ini terpakai oleh dianya yang jadi negatif. Itu sangat penting. Jadi si kecil dan si besar ini sama, actually cycle-nya itu sama. Ya. Food yang jadi energi yang jadi satu kehidupan. Ya, energi ini harus kita buang. Makanya kita exercise dia, bawa dia pergi jalan, bawa dia pergi training, yang paling bagus adalah bawa mereka ke satu program training yang positif. That is the best. Maupun anjing kecil maupun anjing besar, itu adalah yang terbaik. Not only walking in the garden or in the Ada perbedaan nggak buat pengeluaran dari anjing besar dan anjing kecil? Yes, pasti ada cost. Contohnya aja dari konsumsi makanan, dari daily impact of food intake. Itu udah jelas, si besar volumenya lebih besar, si kecil volumenya lebih kecil, dan cost-nya pasti berbeda. Selain cost of food, cost of bills of veterinarian, dokter hewan, itu juga perlu Anda pertimbangkan bahwa kadang-kadang mereka sakit, kadang-kadang kita perlu vaksinasi, worming, obat cacing, and so on. Itu semuanya kita harus consider sama dokter hewan, konsultasi sama dokter hewan, and so on. Itu juga perlu. Itu jadi satu cost. Lalu apa mungkin juga kita pakai professional trainers, itu juga cost-nya juga cukup besar ya, kalau ketika kita ingin anjing kita untuk jadi lebih baik, and so on. Training cost itu semuanya punya volume yang cukup besar dalam kehidupan mereka. Yes. Bonus pertanyaan. Bonus question. Kalau misalkan kita sebagai pet parents yang baru mau memulai memelihara anjing, terah apapun itu, tapi kita punya alergi nih dengan bulu, itu harus memilih terah anjing seperti apa? Well,
dari sekian banyak terah, ada beberapa terah yang anti allergic sebenarnya, yang contohnya kayak di terah-terah toys, ada Bichon, ada Poodle, ada apa itu yang kagak rontok gitu loh. Ketika yang allergic ini kalau disebabkan oleh kerontokan, oleh debris and so on, oleh si manusia, ya ini adalah pilihan-pilihan terah yang baik gitu loh. Bahkan ada breeder yang mix breed, yang mix antara poodle dan apa untuk konsumsi, untuk buyer yang butuh hypoallergic dogs gitu loh. Jadi ada sih sebenarnya. Jadi di akhir kata, apa pilihan yang paling tepat untuk kita untuk ini adalah, mari kita sesuaikan, mari kita introspeksi diri kita dulu. Apa sih sebenarnya, siapa sih ini anjing, dan pelajarinlah mereka ini. Dan Anda punya homework untuk memilih dari 10 grup itu juga gak gampang ya, tapi yang paling susah adalah membaca diri Anda sendiri ya, untuk mengadjust ke si hewan peliharaan kita. And it will be a long lasting memories ketika Anda punya peliharaan yang sejati ini. Thank you.